Salam saudara-saudara, senang dapat bertemu kembali dalam acara Sapaan Pastoral. Mari sekarang kita membaca firman dari Amsal pasal 12 ayat 25 yang tertulis demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita sedang berada di dalam keadaan yang sebenarnya masyarakat memiliki beban yang berat karena dampak dari pandemi yang panjang. Pada masa seperti ini, hati banyak anggota masyarakat sangat rentan. Kalau mereka mendengar banyak hal yang menyedihkan, misalnya berita tentang jumlah pasien yang semakin banyak, keterbatasan rumah sakit, sarana-sarana pengobatan, gas, dan ruang rawat. Dan yang paling membuat hati masyarakat tertekan adalah ketika mereka melihat tayangan ketika banyak pasien-pasien COVID dimakamkan dan kuburan menjadi penuh. Dan sedihnya saudara-saudara, di dalam keadaan yang seperti ini, masih banyak saja orang yang suka memposting berita-berita informasi yang membuat masyarakat menjadi semakin sedih, menjadi mungkin resah gitu, dan banyak menimbulkan problem-problem yang lebih berat. Oleh karena itu, mari kita renungkan bagaimana kita menggunakan kata-kata, bagaimana kita membuat kata-kata kita berkuasa untuk hal yang positif dan bukan sebaliknya. Ada sebuah kisah di sekitar Perang Dunia Pertama, ketika Inggris, Belanda, Belgia di satu sisi berperang melawan musuh-musuhnya. Sebuah pertempuran yang sengit, yang menentukan terjadi di kota Waterloo. Dan ketika itu Inggris dan sekutunya memenangkan peperangan di Waterloo. Pasukan Inggris yang memperoleh kemenangan itu kemudian mengirimkan berita ke masyarakatnya di Inggris. Tetapi karena waktu itu teknologi komunikasi masih cukup sederhana, maka berita-berita kemenangan itu disampaikan melalui kapal-kapal Inggris di lepas pantai yang ditangkap oleh penjaga pantai di selatan Inggris dengan sandi Morse dan meneruskannya kepada pusat di London, dan dari London itu kemudian disebarkan ke seluruh Inggris. Berita awal yang mau dikirim adalah berita kemenangan atas musuh dalam urutan huruf dalam kode-kode Morse yang berbunyi Wellington defeated the enemy. Artinya Jenderal Wellington telah mengalahkan musuh, dan itu artinya Inggris menang. Tetapi oleh karena pagi itu kabut cukup pekat, dan oleh sebab itu maka bagian-bagian terakhir dari kalimat itu tertutup oleh kabut, sehingga yang tertangkap oleh petugas di pantai selatan Inggris bukannya Wellington defeated the enemy, artinya Wellington telah mengalahkan musuh, tetapi Wellington defeated, Wellington dikalahkan karena kata enemy-nya tertutup. Nah, saudara-saudara, maka itu artinya Inggris kalah. Dan ketika penjaga pantai itu menangkap berita itu dan disebarkan ke seluruh Inggris, maka tiba-tiba terjadilah akibat yang luar biasa besar. Rakyat Inggris bersedih, ya. Kemudian mereka menangis dan hati mereka hancur oleh karena kekalahan itu. Namun saudara-saudara, ketika hari agak siang, kemudian dengan semangat perahu-perahu di Inggris itu kemudian masih terus menyampaikan berita-berita kemenangan itu. Dan ketika kabut mulai terbuka, maka kalimat-kalimat berita itu menjadi semakin utuh terlihat. Dan sekarang terdengarlah atau terlihatlah simbol-simbol berita yang lengkap, yang bunyinya Wellington defeated the enemy. Kata the enemy itu muncul sekarang. Dan itu artinya Jenderal Wellington
telah mengalahkan musuh. Artinya Inggris menang. Memang agak mengejutkan ya. Tadi pagi kalah, tiba-tiba beberapa jam kemudian menang. Itu sesuatu yang mengherankan. Tapi itulah kebenarannya. Dan ketika berita-berita kemenangan itu disiarkan seluruh Inggris, maka duka cita dan menangis, duka cita, kesedihan itu kembali dirubah dengan spontan menjadi gembira yang luar biasa. Dan rakyat Inggris bersorak atas kemenangan itu. Itulah makna kata-kata. Itulah makna dari sebuah berita yang mengandung sebuah dorongan semangat kemenangan. Dan sebetulnya saudara-saudara, kita juga diutus untuk melakukan hal yang demikian, apalagi dalam keadaan-keadaan masyarakat kita tertekan dan sedih. Mungkin banyak orang telah berbuat kesalahan dengan memposting banyak berita yang menyedihkan, yang meresahkan, dan itu menjadikan beban masyarakat, lebih-lebih mereka yang sakit, menjadi lebih tertekan dan lebih sakit. Itulah juga arti makna dari ayat yang kita baca. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kalau saya boleh menambahkan dari pasal 16 ayat 24, ada ayat yang juga seperti itu, yang mengatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Mari dalam keadaan seperti sekarang kita alami, di mana masyarakat membutuhkan semangat hidup dan juga penghiburan serta pengharapan, kita jangan menggunakan kata-kata negatif yang memberatkan dan menyedihkan, yang menghilangkan pengharapan dan semangat hidup. Tapi pakailah kata-kata, pakailah informasi, pakailah doa, pakailah semuanya yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menyemangati teman-teman kita, saudara-saudara kita, supaya kita semua memiliki semangat yang baru untuk mengatasi pergumulan-pergumulan hidup kita yang tidak mudah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.